Honda Accord. Pertama kali dibuat pada tahun 1979 dengan varian 3 pintu dan 5 pintu. Dan pernah menjadi best-selling car di United States pada tahun 1989. Dan di video kali ini kita akan bahas versi terbaru dari Honda Accord CV1. Honda Accord yang kita review kali ini adalah Honda Accord generasi ke-10 dengan kode chassis CV1. Ada versi chassis lain yaitu CV2 dan CV3. Dan Honda Accord di luar negeri ada disebut dengan nama lain yaitu Honda Inspire, khususnya di China. Dan Honda Accord ini dibuat mulai dari tahun 2018 dan melakukan facelift pada tahun 2021. Dan memang ini adalah unit yang sudah facelift. Faceliftnya ada di mana? Faceliftnya terletak pada Honda Sensing dan penambahan fitur-fitur seperti sunroof dan sensor-sensor yang ada di sekitar bodi dari Honda Accord ini. Pertama kita akan review mulai dari kap mesin. Kap mesin, kita mendapat kap mesin yang lumayan lebar untuk kelasnya, dikarenakan sesungguhnya Honda Accord memiliki dua varian mesin. Ada 1500 turbo dan ada 2000 cc turbo. Dan kita akan mulai buka kap mesinnya. Oke. Dan ya, penambahan facelift dari Honda Accord ini termasuk pada penambahan hidrolis di bagian kap mesinnya. Oke. Di kap mesin kita sudah dapat kap mesinnya sudah dicat dengan pernis, perdam yang proper dan hidrolis. Dan di tengah sini kita dapat mesin 1500 cc turbo yang menghasilkan tenaga hingga 190 PS dan 260 Nm of torque. Walaupun mesinnya sama dengan CR-V dan Civic, tapi outputnya berbeda karena cunyangannya memang berbeda. Dan untuk di versi luar negeri, dia ada 2000 cc turbo dengan varian transmisi yang berbeda-beda. Untuk di Indonesia hanya dapat varian transmisi CVT atau Continuous Variable Timing, sedangkan di luar negeri masih ada tambahan pilihan 6-speed manual dan 10-speed torque converter automatic. Seperti itu. Dan memang dulu Accord pernah dirilis dengan menggunakan mesin V6, namun di generasi ini sudah tidak mendapatkan mesin V6. Wah, rasa menutupnya sekarang sudah jauh lebih better dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi memang lebih nyaman, lebih satisfying menutupnya. Sekarang kita lihat dari desain dari atas hingga bawah. Dari kaca, sekarang kita sudah dapat kaca yang lebih jernih dari generasi sebelumnya. Sudah ada Honda Sensing, wiper dengan desain yang baru. Dan kita turun sedikit ke bagian bawah sini. Di bawah bagian grill ini sedikit berbeda dengan varian non-facelift karena di tengah sini sudah ada sensor untuk Honda Sensing. Dan di sini kita dapat grill yang masih sama dengan sebelum facelift dengan logo Honda di tengahnya. Dan di bagian sini kita dapat lampu yang sudah full LED. Dan untuk facelift di beberapa Honda lainnya dia sudah menggunakan running sign. Tapi untuk di Honda Accord ini kita akan coba habis ini. Dan di bagian bawah sini ada sensor yang membantu untuk Honda Sensing, dan di bawah sudah ada fog lamp yang juga dari teknologi LED. Ya, sekilas melihat dari Honda Accord ini memang desainnya dia sekarang sudah lebih sporty dibandingkan generasi sebelumnya. Membawa aura-aura sporty tapi juga sangat keren desainnya. Masih sporty dan masih elegan. Dan sekarang aku masih kepo apakah dia sudah menggunakan running sign atau belum. Dan ya, memang sign-nya sudah menggunakan LED tapi dia masih belum menggunakan running sign. Oke.
Habis dari bagian depan, kita akan beralih ke bagian samping. Di bagian samping kita mendapatkan fender yang desainnya sekarang sudah lebih ke arah coupe daripada di arah ke sedan. Lebih sporty dan lebih smooth desainnya. Terus sedikit kita di sini dapat ban dengan ring 18, velg dengan ring 18 dan teknologi dan dibalut dengan ban 235/45 R18. Dan di tengahnya dia sudah menggunakan ventilated disc brake. Dan salah satu paper di Jepang itu pernah menjelaskan kalau velg yang digunakan di Honda Accord ini dia sudah mampu meredam getaran lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Namun entah kenapa di Indonesia tidak dijelaskan di brosur manapun. Oke, kita akan mundur sedikit ke belakang. Di sini kita sudah dapat. Oh ya, untuk kuncinya masih ada di dalam, jadi aku ambil dulu. Jadi kita akan tes kalian apakah sudah sepenuhnya full auto. Ya, untuk menutupnya sudah full auto dengan keyless entry, dan kita buka lagi juga full auto. Dan kita beralih sedikit ke sini, kita dapat chrome yang tipis dan elegan desainnya, hanya ada di bagian atas handle, sangat tipis. Dan untuk melocknya di sini ada sensornya, dan untuk membukanya menggunakan sensor yang ada di handle. Oke, ketika dibuka memang kita masih belum mendapatkan pintu yang frameless window, tapi di sini sudah ada chrome yang mempermanis desain dari pintu mobil Honda Accord ini. Dan di bagian atas, sebelum kita ke bawah, kita ke atas sedikit, di sini kita dapat sunroof yang juga sudah bisa dibuka dan sudah otomatis. Seperti itu. Dan kita akan beralih ke bagian bodi sini. Kita dapat list chrome yang sangat manis. Bagian sini kita juga dapat list chrome yang sangat manis, tapi tidak ada sensor keyless entry-nya. Sensor keyless entry hanya ada di bagian depan dari mobil. Lalu di bagian sini, ini khas sekali dengan ciri khas Honda, hingga ke kaca-kacanya masih khas banget. Dan turun sedikit kita dapat velg yang ukurannya sama seperti di depan, 235/45 R18. Dan di dalamnya dia sudah menggunakan solid disc brake. Iya, memang belum ventilated disc brake, tapi solid disc brake sudah lebih dari cukup untuk menahan 190 PS. Seperti itu. Dan kita beralih sedikit ke belakang. Kita di sini dapat chrome yang manis disambungkan dengan bagian belakang dari spotlight mobil Honda Accord ini. Jadi benar-benar desainnya sangat seamless sekali, guys. Dan kita lihat di bawah, begitu melihat ke bawah, ini langsung terintegrasi dengan desain dari knalpot dari Honda Accord. Tapi list ini bukanlah muffler, melainkan dia hanyalah list, tapi beneran bolong dan langsung terkoneksi dengan knalpot yang ada di dalamnya Honda Accord ini. Begitu. Dan kita akan bahas dari bagian belakang Honda Accord ini. Pertama, dari bagian atas kita terlihat jelas ada shark fin antena. Turun sedikit kita dapat kaca yang besar dengan full option termasuk defogger. Di sini kita dapat trunk atau bagasi yang memang belum ada daktilnya. Namun di sini secara desain dia sedikit menonjol ada daktilnya. Seperti itu. Dan fitur untuk membuka bagasi dia ada juga di remote-nya. Nah, tapi sayangnya dia pembukanya belum sepenuhnya otomatis. Dia hanya dibantu oleh pegas. Seperti itu. Dan untuk di bagian pintu kita di sini dapat kamera mundur dan dapat tuas pembuka pintu yang sudah menggunakan button. Di bagian dalam bagasi hanya biasa banget. Jadi tidak ada output speaker, tidak ada outlet charging, tapi di sini kita dapat ban space saver ring 18 namun masih berbahan kaleng. Ya, jadi memang harus dibuka sedikit seperti ini, dan dia ada ban cadangan tapi masih berbahan kaleng. Oke, kita balikin lagi ke asalnya. Oke. Dan juga di sini juga sudah ada tuas pembuka kursi tengah. Oke. Dan salah satu hal yang mungkin bisa menjadi improvisasi adalah lokasi tuas untuk menutup pintu Honda Accord ini. Karena yang
Memang untuk orang Indonesia ya, umumnya orang Indonesia pasti memilih menutup pintu dengan cara seperti ini. Ya, itu umumnya orang Indonesia. Namun di Honda di sini didesainkan ada satu holder untuk menutup bagasi Honda Accord ini. Dan memang menurut saya ini kurang proper tempatnya. Jadi mungkin bisa diimprovisasi lah ya dengan cara yang lain. Tapi bisa ditutup dengan mudah. Oke. Terus di bagian sini lampu kita dapat belum full LED, beberapa list di sini ini dia LED, namun untuk lampu mundur dan lampu sen dia masih halogen biasa. Turun sedikit kita dapat kamera seperti yang tadi saya jelaskan, dan kita dapat full sensor yang banyak. Totalnya ada 4 sensor. Dan di bagian bawah lagi tidak ada side skirt, dan ban serep memang berada di depan seperti yang tadi kita lihat. Oke. Selamat datang di bagian interior belakang dari Honda Accord. Pertama kita akan bahas dari atas. Kita dapat headliner dari bahan kain berwarna putih yang sangat-sangat manis. Di tengah kita dapat lampu LED yang dia tidak bisa dimatikan. Hanya bisa dimatikan apabila kontrol yang depan itu mematikan lampunya. Oke, bahannya putih dan LED dan sangat soft dan sangat nyaman untuk kalian kalau yang ingin membaca buku. Lalu untuk turun sedikit, di sini kita dapat sebuah kursi berbahan kulit sintetis, sangat nyaman untuk diduduki, dan legroomnya pun sangat besar. Ya, paha tersangga dengan baik, kepala tersangga dengan baik sesuai dengan tinggi saya yang 167 cm. Dan untuk armrest, ketika saya mencoba duduk posisi paling nyaman dari mobil ini, terasa sangat-sangat nyaman, semuanya sesuai dengan harapan. Posisi tangan pas, posisi lengan pas, telapak tangan pas, dan tinggal tidur dengan nyaman. Seperti itu. Oke. Di bagian tengah kita dapat cup holder 2 biji, dan di bagian kanan kita dapat 1 dan di bagian kiri dapat 1. Oke, kita balikin lagi. Dan di bagian tengah kita mendapatkan kursi yang sangat-sangat nyaman ternyata dibandingkan kelas-kelasnya, dibandingkan kelas Honda yang lain maupun dibandingkan pesaingnya. Kursi tengah ini sangat nyaman, di bagian bawah nyaman, di bagian sandaran nyaman, dan di bagian headrest pun juga nyaman. Sangat proper untuk duduk berlima. Dan di depannya kita dapat sebuah output air conditioner yang bisa dibuka dan ditutup, namun pengaturan udaranya mengikuti sesuai dengan kontrol yang di depan. Dan di sini kita dapat 2 output charging dengan USB Type A. Dan untuk cigarette outlet di sini tidak ada. Seperti itu. Kita akan kembali ke bagian sini. Kita akan mereview bagian fitur-fitur yang ada di sebelah pintu. Di pintu kita dapat sebuah window yang sudah full auto, tapi tidak bisa kita tes karena mobil ini baru saja dipasangi kaca film oleh Vicul. Namun di sini kita bisa mengetes sebuah penutup window. Wah, ini sangat-sangat cocok untuk kalian para eksekutif muda untuk yang ingin memiliki privasi lebih di dalam mobil kalian. Lalu di bagian pintu kita dapat handle yang berbahan logam, sangat nyaman untuk digunakan. Oh, ini berbahan ala-ala logam, bukan bahan logam, namun dia seperti lapis logam, sangat nyaman untuk digunakan. Dan di bagian sini kita dapat list-list kayu. Ini sepertinya bukan kayu asli, namun dia seperti water printing yang sangat-sangat detail, termasuk corak-coraknya. Di bagian bawah kita dapat plastik keras. Bagian yang tersentuh oleh lengan ini dilapisi oleh kulit dan sangat empuk. Di bagian window button juga sangat nyaman untuk dipegang. Dan di bagian bawah sini ini mendapatkan plastik keras, dan di bawahnya lagi kita dapat lampu welcome light di pintu. Seperti itu. Dan rasanya duduk di bagian belakang Honda Accord ini sangat nyaman dan menyenangkan. Ya, memang tidak ada fitur-fitur lain ya selain untuk berbentuk kenyamanan dan charging. Tidak ada TV dan
entertainment system apapun itu, tapi menurut saya ini sudah cukup sangat nyaman. Dan yang saya bingung adalah ketika saya membuka pintu, speakernya ini seperti tidak terlihat. Saya bingung speakernya ini ditaruh di mana. Biasanya kalau orang punya kalau mobil dia menggunakan speaker itu diletakkan di pintu. Namun untuk di mobil ini dia tidak, dia diletakkan di belakang dari headrest. Dan total speaker yang ada di mobil ini berjumlah 10 speaker output. Dan surprisingly suaranya sangat-sangat nyaman, sangat-sangat enak untuk didengar. Jadi sekarang kita akan pindah ke bagian depan dari Honda Accord. Oke, ini adalah interior depan dari bagian Honda Accord ini. Dan yang pertama saya pengen mention ini adalah lampu kabinnya. Karena lampu kabinnya ini ada beberapa settingan, jadi bisa dimatikan sesuai dengan mengikuti buka tutupnya lampu, bisa disetting dengan lampu, dan bisa dinyalakan secara paten. Dan bisa kita nyalakan untuk lampu bacanya. Seperti itu. Jadi banyak dan warna putihnya ini terasa halus sekali. Dan kita akan sedikit mengetes apakah dia memiliki lampu laser untuk yang di tengah. Ya, yang di tengah ini dia juga memiliki lampu laser untuk interior. Di sini dia berwarna kuning, ditujukan untuk menerangi apa yang ada di tengah ini dengan elegan. Dan akan saya nyalakan lagi supaya kamera bisa melihat saya dengan jelas. Di bagian atas ini kita dapat sebuah tempat kacamata yang bisa ditutup, dan kita dapat controller sunroof yang sudah full otomatis. Ini adalah salah satu fitur yang saya suka dari Honda Accord. Namun penutupan cover masih dilakukan secara manual. Seperti itu. Dan ini benar-benar gelap, covernya benar-benar proper. Oke, kita buka lagi dan akan kita buka sunroofnya untuk mendapatkan penerangan yang lebih baik untuk kamera. Di bagian sini kita dapat sebuah sun visor dengan mirror. Dan akan kita coba lihat fitur apa yang didapat dari sun visor ini. Ya, kita sudah dapat mirror dan lampu yang proper untuk di mobil ini. Akan kita tutup lagi, dan bahan surfacernya pun sangat-sangat empuk. Dan headline-nya di sini juga terasa sama dengan yang ada yang di belakang. Turun sedikit kita dapat modul Honda Sensing di sini. Namun kita tidak bisa mencobanya ketika di dalam indoor, kita nyobanya waktu di luar. Dan di sini kita dapat full auto mirror. Yang auto dimmingnya juga sudah full auto. Seperti itu. Dan kita turun, kita dapat dashboard yang bahannya empuk seperti karet empuk. Di tengah sini juga ada speaker. Di sini ada entertainment system yang dia sekarang sudah menggunakan spek yang sama dengan yang ada di luar negeri. Jadi speknya sudah sama persis, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang umumnya dia datang dengan tanpa media entertainment system seperti itu. Dan kita turun sedikit, kita dapat air conditioner output dengan list kayu yang sama seperti yang ada di pintu. Sama juga kita dapat output yang di samping-samping juga. Namun untuk controller output AC, dia hanya bisa dibuka tutup melalui scroll yang ada di bagian samping sana. Dan untuk bagian tengah dia tidak bisa ditutup sama sekali. Bagian tengah kita dapat emergency light yang sangat proper dan sangat nyaman untuk ditekan. Bagian bawah kita juga dapat controller AC yang dia sekarang sangat nyaman untuk ditekan dan sangat hening. Dan surprisingly di sini udaranya sangat dingin sekali. Bukan sangat dingin, tapi dinginnya itu pas, seperti sangat-sangat soft banget gitu dinginnya ini. Bener-bener eksklusif banget AC-nya ini. Dan di sini untuk mode AC semua diatur melalui tombol dan controller, dan sudah dual zone dan sudah sepenuhnya digital seperti itu. Turun sedikit kita dapat slot tertutup yang menyimpan wireless charging, USB charging, dan output sigaret. Dan sudah ada lampu lasernya di dalamnya. Jadi sangat-sangat proper, dan kita akan coba apakah dia bisa mengecas dengan mode ACCU.
Dan ya, dia bisa dicas dengan mode ACCU. Kita akan coba lagi untuk memastikan animasinya benar. Oh, masih ngecas. Bentar. Oke, kita masukkan lagi. Oke, sudah charged. Oke, seperti itu. Jadi benar-benar berfungsi, tidak seperti beberapa brand lain yang dia harus di starter dulu mobilnya. Oke, dan di sini kita dapat tuas transmisi CVT dan tidak ada mode sport. Karena mode sport itu ada buttonnya sendiri bersampingan dengan mode Econ. Di bawahnya sini ada electric parking brake dan hold brake secara elektrik. Di sampingnya ada cup holder yang juga memiliki beberapa mode dan beberapa holding. Turun sedikit kita dapat sebuah armrest yang sangat besar tapi tidak bisa dimaju mundurkan. Sangat besar dan sangat pas sesuai dengan posisi tangan mengemudi kita. Dan ketika kita buka, kita dapat sebuah space yang sangat besar. Di dalam sini bisa dilepas juga dan sangat besar, dan ada USB charging type A. Ya, sangat besar sekali, bahkan lebih dari sejengkal untuk kedalamannya. Seperti itu. Akan kita kembalikan lagi ke posisi semula seperti itu dan kita tutup. Di sebelah kiri kita dapat sebuah glove box yang sudah ada lampunya. Bentar, coba saya tutup lagi dan saya buka lagi. Apakah dia soft opening? Oh ya, dia sudah soft opening. Dan di dalam sini kita dapat sertifikat kaca film dari Vikul. Untuk bagian depan kita dapat Type V RX60 dan di bagian samping K14 Vikul. Seperti itu. Bagus untuk kelasnya, dan kita akan tutup lagi dengan proper. Dan untuk kursi kita sekarang di generasi ini mendapatkan warna hitam dengan motif yang serupa dengan generasi sebelumnya. Ada 4 pengaturan untuk kursi penumpang dan 6 pengaturan untuk kursi pengemudi. Seperti itu. Dan sekarang kita akan mulai mencari posisi. Oh ya, sebelum posisi kita coba fitur sebelah kanan dulu. Fitur sebelah kanan di pintu kita dapat soft touch, soft plastik keras, soft touch di bagian sandaran, dan plastik keras di bagian bawah lagi, dan ada welcome light. Untuk handle pintu rasanya sama seperti yang di belakang. Di sini kita dapat 2 memory seat untuk pengemudi saja, dan kita dapat controller mirror di luar. Kita dapat lock dan unlock dan full auto window controller. Full auto window itu seperti itu. Dan di sebelah sini kita dapat start stop engine yang sama dengan type yang lain. Kita dapat beberapa controller seperti traction control off, parking sensor, dan lain-lainnya. Dan mari kita coba. Ketika kita matikan, maka kursi akan mengembalikan posisi paling mudah untuk keluar dari mobil. Dan untuk pengaturan kursi udah ada 6 way, termasuk dengan mode pelukan di kursi. Ya, semuanya berfungsi dengan baik. Dan kita akan coba meng-ACCU on. Dan di instrumen cluster tengah ini kita dapat semi analog dan semi full TFT, semi TFT seperti itu. Dan untuk di situ kita dapat yang sebelah kanan ini hanya untuk analog kecepatan kita, dan sebelah kiri bisa menunjukkan notifikasi mana pintu yang terbuka, mana yang terbuka, dan beberapa settingan seperti range fuel, speed time, audio, phone, dan lebih banyak dibandingkan kelas di bawah Honda Accord untuk menu-menu yang bisa kita akses. Dan ya, untuk di sini ini sekarang sudah tidak ada controller seperti tombol-tombolan yang panjang, karena semuanya sudah dikontrol melalui tombol yang ada di kiri ini. Seperti itu. Untuk di setir kita dapat setir yang bahannya kulit. Di sebelah kanan controller untuk cruise control dan Honda Sensing. Sebelah kiri untuk media, volume, dan phone control, terima dan voice command, tutup telepon, dan MID untuk persis yang di sebelah sini. Seperti itu. Sudah ada pedal shift yang ciri khas Honda, memang berbahan plastik tapi satisfying untuk digunakan. Dan untuk pengaturan setir masih dilakukan secara manual, bisa tilt dan teleskopik, dan surprisingly untuk bagian titik terbawah dari setir ini sangat-sangat menyenangkan, seperti benar-benar mobil sport. Dan untuk posisi kursi kita patenkan dulu. Dan ya,
Memang posisi mengendarai Honda ini tidak pernah mengecewakan, sangat-sangat sporty dan sangat-sangat nyaman. Dia benar-benar poinnya ini berada di tengah banget. Dia bisa sporty dan dia bisa comfortable. Ini adalah suatu teknologi desain yang memang tidak mudah diimplementasikan di sebuah mobil. Hebat memang Honda ini dalam membuat settingan duduk yang tepat. Desain settingan duduk yang tepat ini sangat-sangat bagus. Dan untuk sebelah kiri di sini kita dapat controller untuk kesentuh dikit, controller intermittent untuk wiper, dan di sebelah kanan kita dapat controller untuk lampu sein. Dan di Honda ini sudah ada sensor untuk auto wiper sesuai dengan jumlah air yang menyentuh dari sensor ini. Seperti itu, sensor di atas itu. Seperti itu. Oke, untuk bagian kunci di sini kita dapat kunci yang ada pengenalan nomornya, driver nomor 1 dan driver nomor 2 di sini. Dan untuk fitur-fiturnya yang ada di kunci ini, dia termasuk lock, unlock, auto start dari luar mobil, dan pembuka pintu bagasi. Seperti itu. Dan bobotnya terasa lebih mantap dibandingkan kelas-kelas Honda lainnya. Dan memang sangat-sangat menyenangkan sekali ya, terutama kita coba jika kita matikan seluruh lampunya. Nah, dimulai dari posisi mati ini dia sangat-sangat satisfying, sangat-sangat menyenangkan, dan posisinya itu clean banget, sangat nyaman, dan hanya ada lampu tengah yang menyala di sini. Seperti itu, dan ini sangat-sangat quiet banget mobil ini. Oke, kita akan nyalakan ACCU-nya. Dan lampunya juga sangat ramah. Di sini lampunya ramah sekali dengan lampu-lampu LED, lampu cruise clusternya juga sangat-sangat ramah. Seperti itu. Dan ya, memang mobil ini benar-benar sesuai dengan harganya yang dijual seharga 770 juta. Wah, begitu kita membuka pintu langsung dia mengembalikan posisi kursi seperti semula. Oke. Dan kita sudah sampai di bagian akhir dari review Honda Accord kali ini. Dan menurut kami Honda Accord ini merupakan salah satu full sedan eksklusif yang memiliki tenaga paling besar, konsumsi bahan bakar yang irit, dan kemewahan yang bagus sekali, dan desain yang sangat-sangat menyenangkan untuk dilihat. Dan ini Honda Accord ini di kelasnya merupakan salah satu model yang memiliki DNA sesuai dengan pendahulu-pendahulunya. Dan Honda Accord juga memiliki pangsa pasar yang autentik pecinta Honda Accord. Dan menurut kami mobil ini sangat-sangat worth it dengan dijualnya di harga 770 juta. Dan ya, kalian kalau punya duit 770 juta, kalian harus membeli mobil ini. Dan terima kasih sudah tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.